dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Siluman Kembang Tayub. Suatu kisah penuh liku-liku tentang seorang penarik cantik jelita dalam menggapai cinta dan kebahagiaan. Suatu perjalanan hidup yang kaya dengan misteri dan tragedi, diseling dengan suasana yang mengharu biru. Beginilah hidup di kembang kangkung, lenggak-lenggak begitu indah lagu yang dibawakan Kensari. Aku baru menyaksikan Kensari melantunkan dengan merdu dan tariannya begitu mempesona. Misteri Siluman Kembang Tayub. Naskah karya Totot Prambanan. Teknik dan montase Moko Caritas. Musik oleh Frans Harius dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-12 dengan judul Gelung Iblis. Dalam seri keempat ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Kensari, Nanang sebagai Satrio, Eli Burhan sebagai Mbok Supi, dibantu oleh Tuti dan Ani, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mendengarkan. Pada kisah yang lalu diceritakan, Satrio terbius oleh Nyai Susuk Ireng hingga melakukan dosa di malam itu. Bahkan berjanji akan selalu melayani Nyai Susuk Ireng walaupun telah menikah dengan Kensari. Sementara itu di pagi hari, Satrio mencari-cari Kensari di pinggiran sungai. Maaf, aku mengganggu kalian. Iya, ada apa, Den? Apakah kalian melihat Kensari turun ke sungai untuk mandi dan mencuci seperti kalian? Tidak, Den. Sedari pagi kami di sini tidak melihat Kensari kemari. Mana mungkin dia mau kemari lagi? Bukankah dia sebentar lagi jadi manten? Iya. Baiklah, terima kasih. Narti, jangan keras-keras ketawamu. Aku benci sama laki-laki itu. Loh, kenapa benci? Itu kan Den Satrio. Justru itulah aku membencinya. Mau seenaknya di desa orang. Mentang-mentang anak orang kaya. Kita ini dianggapnya kecil. Tidak berarti. Sayang sekali Yusari mau menerima lamarannya itu. Narti, menurut sepengetahuanku, Yusari tidak bersungguh-sungguh untuk menerima lamarannya. Mana mungkin, Yu? Semua orang di desa kita ini sudah tahu kalau Yusari itu bakal bersanding nikah dengan Satrio, lelaki sombong itu. Hus, jangan keras. Nanti ada yang mengadu sama Mbok Supi. Apalagi Mbok Supi. Sekarang saja sikapnya kepada kita lain. Biasanya kalau ketemu menyapa dengan senyum. Coba sekarang, kalau tidak ditegur duluan, mana mungkin dia mau menyapa kita? Ya, sudahlah. Ayo kita teruskan mencucinya. Kita doakan saja supaya Mbok Supi tidak keblinger dengan pangkat dan gila hormat. Ya, mudah-mudahan begitu. Atau kenapa, Narti? Mungkin Mbok Supi kena guna-guna dari Satrio. Siapa tahu? Entahlah. Ayo, bilas dulu pakaian-pakaian itu. Sebentar lagi sudah siang. Sementara itu Satrio terus mencari-cari Kensari. Narti dan Minten naik ke darat menyudahi mandi dan mencuci pakaiannya. Mereka berjalan beriringan, lalu berpisah di ujung desa. Minten menuju rumahnya yang tidak jauh dari rumah Mbok Supi.
sedangkan Narti menuju arah barat. Ketika melewati tempat sepi di bawah pohon randu, langkahnya tiba-tiba surut. Yusari, kaukah itu? Kau Narti? Iya. Baru selesai dari sungai? Iya, Yu. Kenapa sendirian di sini, Yu? Aku sedang merenungi nasibku, Narti. Nasib yang tidak menentu. Loh, aneh sekali. Bukankah Yusari hidup dengan berkecukupan? Tidak merasakan akan kesulitan sandang dan pangan. Apalagi sebentar lagi akan menjadi pengantin. Inilah yang menjadi beban pikiranku. Aku seakan-akan digelayuti berkati-kati batu gunung di atas pundakku. Napasku mulai sesak, bagai dikerumuni semut api. Yusari, aku tidak melihat kemurungan di wajahmu, kesulitan atau kegelisahan. Kau kelihatan segar dengan sepasang mata, memandang tajam bagai mata seekor elang mencari mangsa. Terima kasih atas pujianmu itu, Narti. Narti, aku tahu semua orang di Kabulan Kadirejo ini, bahkan orang-orang Bukit Karang Anom sedang membicarakan aku. Pembicaraan yang bernada amarah dan melecehkan rencana pernikahanku ini. Kau salah sangka, Yu. Justru mereka prihatin akan jalan hidupmu ini. Jadi teman-temanku memperhatikan keberadaanku. Ya, kenapa pernikahan itu harus dengan Satrio, bukan dengan Jarot? Cuma pertanyaan inilah yang belum terjawab oleh mereka, Yu. Entahlah, bukan aku yang menerima lamaran itu. Semuanya diputuskan oleh Simbo. Jadi bukan kehendakmu, Yu? Iya. Kenapa kau mengeluh, Narti? Yu, kita ini berteman sedari masa kanak-kanak. Kalau hal ini terjadi, aku merasa sedih sekali. Juga teman-teman yang lain. Pernikahan yang dipaksa akan berakibat lain. Sekali lagi, terima kasih atas perhatianmu. Aku menyangka teman-temanku akan menjibir kepadaku nanti. Tidak, Yu. Mereka tetap menganggapmu sebagai Ken Sari yang dulu, yang selalu bergurau dengan riang. Ya, seperti waktu kita dulu bermain dakon. Tentu kau ingat bukan, Yu? Iya, aku masih ingat. Kita main dakon dengan biji sawo. Sering digoda oleh Tarmo yang sekarang menjadi abdi dalam Kanjeng Ratu Sultan Agung di Kartosuro. Saat kanak-kanak yang indah. Nah, kenapa masa kanak-kanak yang indah itu tidak kita biasakan lagi, Yusari? Kenapa, Yu? Situasinya telah lain. Tidak mungkin bercengkrama dengan bebas. Narti, ya, tidak kau tahu, sepanjang remajaku sekarang ini selalu diikuti oleh bencana. Ya, semua orang sudah tahu bahwa kau sedang mencari Wong Agung Ngeksi Gondo. Namun apa salahnya kalau Yusari bergurau lagi dengan teman-teman yang lain? Bukankah ini salah satu cara untuk menghilangkan kepekatan jiwa, Yu? Iya, tapi tidak sekarang. Mungkin suatu saat nanti. Baiklah, Yu. Aku telah mengganggumu di sini. Tidak, justru aku berterima kasih. Ya, sudahlah Yusari. Aku pulang dulu. Iya. Teman-temanku baik semuanya. Aku harus membalas kebaikan mereka. Dapatkah aku seperti dulu lagi, bercengkrama dengan teman-teman sebayaku? Ken Sari masih duduk di bawah pohon randu besar. Jalan pikirannya bolak-balik mengenang masa kanak-kanak, lalu meningkat ke masa remaja. Kehidupan yang susah, meniti cita-cita menjadi seorang penari, melingkar-lingkar membias di depan matanya. Lalu tanpa disadarinya, dia menari sendirian. Mula-mula aku menari seperti ini. Gerakannya yang lambat, memberi hormat, lalu begini. Lucu sekali waktu itu. Aku tidak bisa apa-apa. Lantas aku bertemu dengan siluman Pandan Sekeke. Terus dalam bisikan-bisikan itu, membuatku menjadi penari sungguhan. Suara gending itu membuatku tidak mau berhenti menari tayub. Ayo, tabuhlah dengan keras. Tabuhlah. Dengan menari sendirian, aku terbebas dari himpitan-himpitan yang menyesakkan dadaku. Ayo burung-burung dan seisi jagat raya, kita menari terus.
Mungkin dia di sebelah sana. Oh, aku mencium bau harum bunga kenanga. Arahnya dari arah barat. Mungkin di bawah pohon randu besar itu. Benar, di sebelah sana. Aku dengar sayup-sayup suara gending tayub. Betul-betul perempuan aneh. Kegaiban itu sering muncul dengan tiba-tiba. Sebentar lagi, aku sampai di balik pohon randu itu. Kensari, semangatku semakin dalam saja terhadapmu. Hah, bukankah itu Jarod? Hah, dia masih hidup. Dia masih hidup. Hah, dia sedang menari sendirian. Hah, bukan Kensari. Satrio melihat pemandangan yang sukar dipercaya. Di depannya di bawah pohon randu, bukan Kensari yang dilihatnya, melainkan Jarod sedang menari sendirian, diiringi dengan gending tayub. Beberapa kali ia mengusap mukanya untuk meyakinkan dirinya, namun tetap saja tubuh Jarod yang sedang dilihatnya. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Dia harus pergi dari depanku. Hah, sebaiknya aku bunuh saja keris ini. Keris beracunku. Hei, Jarod, apa yang kau lakukan di bawah pohon randu itu? Apa yang kau lakukan? Apakah kau sengaja menantangku dengan tarian tayub itu? Kau menari sendirian seperti orang gila. Ayo, hentikan tarianmu itu. Kau betul-betul menantangku. Lihatlah ini. Hah, lihat. Satrio betul-betul telah hilang kesadarannya. Dia melompat, menyerang dengan nafsu membunuh. Namun ketika keris yang dipegangnya hampir mengenai sasaran, tubuh Satrio terpental lalu jatuh. Oh, aduh. Edan, siapa yang melemparku? Keterlaluan sekali. Akan kulumat tubuhnya. Apa yang kau lakukan dengan keris itu? Mau membunuhku? Kensari, permainan apa ini? Mana laki-laki itu? Lari kemana dia? Apa maksudmu, Satrio? Aku sedari tadi menari sendirian di sini. Sedang menari sendirian? Tidak, tidak mungkin. Aku barusan melihat Jarod sedang menari nandak sendirian. Tidak, pasti kau melihatnya. Aku berani bersumpah, aku di sini sendirian. Apakah arwahnya yang kulihat? Tidak, tidak mungkin orang yang mati lantas arwahnya hidup dan gentayangan. Atau mataku yang mulai kabur. Kau selalu dihantui perasaanmu sendiri. Kenapa kau ganggu aku di sini? Apakah aku selamanya akan kau pantau terus? Iya, aku tidak mau kewibawaanku hancur. Semula, aku kira kau mandi di sungai. Ternyata di sini. Kensari, apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak perlu tahu. Maaf, kau selalu mengganggu acaraku saja. Tunggu, jangan pergi dulu. Tidak. Aku tidak bisa mengejarnya. Dia lari bagaikan kupu-kupu terbang. Mengherankan. Barusan aku jelas-jelas melihat bahwa yang menari di bawah pohon randu itu si Jarod, bukan Kensari. Apakah aku mulai pikun dan kabur penglihatanku? Dan keris ini masih terhunus. Aku seperti terpental oleh kekuatan gaib. Benar-benar aneh sekali. Sebaiknya aku tanyakan saja di rumahnya. Membuat penasaran. Ada apa, Den Satrio? Kau seperti orang kebingungan. Tidak, Mbok. Cuma saja aku sedang heran melihat perubahan pada diri Kensari. Ada apa lagi dengan Kensari? Sekarang dia lebih senang pergi ke tempat-tempat yang sepi dan angker, Mbok. Seperti yang barusan kutemui dia sendirian menari-nari di bawah pohon randu besar. Betul begitu? Sungguh, Mbok. Ini yang membuatku khawatir. Bukankah hari pernikahan sebentar lagi? Iya, sebentar lagi. Aku tidak menginginkan terjadi apa-apa pada diri Kensari. Sekarang dia di mana? Tadi dia berlari pulang, Mbok. Tidak mau menjawab semua pertanyaanku. Seolah-olah dia mau menghindar dari kenyataan yang dihadapinya. Baiklah, kau tunggu saja di sini. Mungkin di dalam kamarnya. Akan kupanggil dia ya. Iya, Mbok.
Dengan penuh tanda tanya, Mbok Supi melangkah ke kamar Kensari. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi kemudian? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Misteri Siluman Kembang Tayub yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia dan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.